Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Hari ini tepatnya pukul setengah 10 atau 9.30 nanti, Presiden Joko Widodo diagendakan akan melantik beberapa menteri, wakil menteri dan beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta dalam rangkaian perombakan kabinet untuk yang kesekian kalinya di penghujung masa jabatan Jokowi Ma'ruf. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam rilis yang diterima Kompas TV menyatakan sejumlah menteri yang akan dilantik Presiden diantaranya Menteri Hukum dan HAM, lalu Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi, serta tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Ari, pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan ini diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan juga efektif. Dan untuk mengetahui kondisi paling akhir dari Istana Kepresidenan serta informasi terkini kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan menunggu laporan langsung Cindy nanti, namun saudara yang pasti hari ini setidaknya tadi ada 4 menteri, masing-masing berasal atau dekat dengan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dikabarkan akan di-reshuffle. Ini akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju dan Presiden Jokowi akan melantik 4 menteri baru untuk menggantikannya. Dan saudara, inilah hiruk pikuk Istana Kepresidenan jelang dilantiknya para menteri baru dalam rangka perombakan kabinet. Di layar kaca Anda tampak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, namun kami belum bisa memastikan apakah ini terkait dengan isu reshuffle ataukah ada kabar lain atau informasi lain yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun yang pasti agendanya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti akan ada agenda pelantikan menteri-menteri baru. Ada 4 menteri kabarnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima utusan khusus Presiden Abbas. Beliau sekaligus sebagai penasehat dari Presiden Palestina dan mantan Menteri Luar Negeri Palestina. Presiden Mahmud Abbas telah mengutus. Sepertinya informasi yang disampaikan terkait kunjungan kenegaraan yang terkait dengan Palestina tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun yang pasti hari ini selain agenda tadi, agenda Presiden yang menerima kunjungan kenegaraan, akan ada agenda lain pukul 9.30 yakni perombakan kabinet atau reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Kami juga akan memantau nanti informasi paling baru, paling terkini dan kondisi paling akhir dari Istana Kepresidenan dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Namun sambil menunggu informasi terbaru dari Istana Kepresidenan, saat ini sudah bergabung dengan kami melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Radi. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo, kita saksikan pagi hari ini, akan segera kita saksikan juga ada perombakan kabinet. Apa yang Anda cermati dari langkah Presiden Jokowi ini? Apakah betul semata-mata untuk transisi kepemerintahan yang baru Prabowo Gibran, Mas? Iya, otomatis kalau itu alasannya, maka yang menguat adalah aroma kental politik istana ya Mas ya. Karena kan selama ini reshuffle dilakukan karena 3 hal ya. Pertama ada alasan teknokratis karena soal kinerja, kemudian ada alasan-alasan yuridis ya, ketika seorang menteri tersangkut kasus. Yang ketiga alasan politis, dan ini yang seringkali mengemuka setiap reshuffle dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini ya, termasuk hari ini tanggal 19 Agustus 2024, karena yang ditunjuk merupakan orang-orang yang memang secara langsung ya terafiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju maupun orang-orang terdekat di lingkaran ya baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo, seperti itu. Oke, tapi Anda memandang efektif ini akan
dilakukannya reshuffle untuk masa transisi pemerintahan ini? Maksud saya efektif, artinya apakah Presiden Jokowi ini ingin memberikan legasinya di akhir masa jabatan, atau memang apa yang dibutuhkan Prabowo Gibran di masa selanjutnya inilah yang akan dibentuk lebih awal? Betul, jadi ini semacam down payment politik ya Mas ya. Ada DP politik yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan keberlanjutan ataupun sinkronisasi pemerintahan terjadi dari mulai pemerintahan beliau sampai nanti ketika Presiden terpilih Prabowo Gibran dilantik. Nah, konsekuensinya memang tidak ada arahan secara teknokratis ataupun substantif pemerintahan yang dikedepankan, karena ini memang lebih kuat ya aroma-aroma politiknya, narasi politiknya, kalau memang alasan itu yang dikemukakan adalah soal keberlanjutan ataupun bahasa sekarang soal sinkronisasi. Jadi ya kita akan lihat bagaimana nanti efektivitasnya saat 2 bulan tersisa ini akan berlangsung seperti itu. Oke, ini kan kalau kita cermati ya, beberapa menteri yang dikabarkan akan diganti, hampir pasti sepertinya memang informasinya dari Sekretariat Presiden juga begitu, bahwa ada Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM. Dari menteri-menteri itu, dari kementerian-kementerian itu, apakah urgensinya dengan kaitannya, relevansinya dengan masa transisi Prabowo Gibran? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Agung, saya akan tanyakan hal itu ya nanti setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.